قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلوم في الدارين. الباب الأربع في فضيلة الصبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, semoga atasnya Nabi Muhammad diberikan keselamatan dan rahmat ta'zim dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'inda al-musibati bi tis'i mi'atin darajatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar ketika mendapatkan musibah ya itu mendapatkan 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di pandangan Allah itu dipandang dengan derajat ya. Kalau kita sekolah dipandang pakai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau di sisi Allah dipandang pakai derajat. Orang yang sabar tuh derajatnya Allah angkat 900 ya. Ya kata sahabat Ibnu Abbas, antara satu derajat dan derajat yang lain di surga itu nanti berjarak 500 perjalanan. Ya, 500 tahun perjalanan jauh sekali ya. 500 berarti kalau 900 dikalilah 900 kali 500 tahun ya, berapa perjalanan yang tempuh ya, hingga orang tersebut dia mendapatkan daripada sisi Allah anugerah daripada derajat orang yang sabar. Enak ngomongnya sabar, cuma susah lakukannya, maka besar sekali pahalanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabrun sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar sesaat lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalam dunia ya. Dunia ini indah sekali ya. Indah, berharga ya kan. Itu kalau matahari aja itu dibeli, sinar matahari itu tak ada yang sanggup belinya ya. Sinar matahari itu aja ya. Ataupun hujan itu ya dibeli, tak ada yang sanggup membeli hujan, awan, semuanya ini wa mafiha, sesuatu yang di dalamnya, planet, bahkan di orbit semua bintang-bintang. Lebih baik orang yang sabar sesaat, tidak nunggu travel datang, sabar nunggunya. Katanya jam 9 ini nyampainya setengah 10. Wah, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabar itu atas 4 jalan ya, 4 cara atau 4 pandangan. Sabrun alal faraidi. Jadi sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar terhadap sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sabar atas mengerjakannya dan menanggung kesusahan daripada menunaikannya. Salat subuh susah bangun pagi-pagi. Salat Jumat susah berjamaah, wajib hukumnya itu ya. Wajib. Jangan bilang sholat Jumat berjamaah itu hukumnya sunnah ya. Soalnya kami pernah cerita sama orang, kata orang tuh sembahyang sholat Jumat itu tak doa, wajib kata dia ya. Katanya cuma sunnah. Ini bahaya dia sekarang, tak ada ngaji akhirnya tak tahu ilmunya.
Lagi enak-enaknya tidur siang tuh kalau sholat Jumat ya kan, perai-perainya tuh kalau tidak, ke kebun tidak, ya dah. Susah tuh ya rasanya nak berangkat bagi sholat Jumat. Sabar melaksanakannya daripada kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan kepada kita. Yang kedua, sabrun alal musibati, sabar terhadap musibah. Ya tidak ada marah-marah, tak ada merutuk-rutuk. Ini kena musibah ya, tertengok kawan jahil sedikit dimarahinya, tertengok anak dimarahinya, tertengok istri dimarahinya, semuanya dimarahi. Kenapa tadi? Ya tak sabar terhadap musibah. Kebunnya sudah 2 kali dipanen, rupanya ditepuk kawan duluan yang manennya. Nah, ya musibah. Ada kawan kurang sedekah, ya kawan dia. Ya namanya musibah itu walaupun kurang sedekah dan macam mana, ya kita jangan ngomong seperti itu. Ya. Cuman kalau kembali kepada diri kita mungkin bisa, ya mungkin apa nih kurang sedekah, mungkin. Ya. Tapi kalau ngomongin orang wajarlah katanya kurang sudah, jangan ya. Masjid, ya sikit konslet, sikit tambah petir, ya. Apa kata kawan? Nah itu duit yang diimpakkan ya, daripada harta haram ya. Akhirnya hancur ya. Ada kena sambal petir lah ya. Kan tersinggung orangnya, ya orang yang apa namanya yang berderma ya, jangan sampai kita ucapkan kayak itu. Nah, ketika orang mendapatkan musibah, sabar dengan hal tersebut dan jangan marah. Wasabrun alal adan nas. Ada juga lagi sabar yang ketiga, yaitu sabar terhadap perlakuan ya, daripada menyakiti orang terhadap diri kita. Orang lain menyakiti kita, omongannya menyakitkan hati ya. Apa yang dilakukannya membuat hati kita sakit atau dipukulnya kita ya. Wasabrun al-faqri, dan yang selanjutnya sabar atas kemiskinan. Ai ala dhaikil ma'isyati, atas sempitnya pencarian hidup ya. Duit tak ada ya, susah betul. Harga kelapa turun ya, harga pinang turun misalnya ya. Pergi ke laut tak ada ngisi, susah betul dengan hal tersebut ya. Maka tersebutlah dia termasuk orang yang sabar terhadap al-faqr, atas kefakiran. Bukan berarti lantas dia tak punya duit, fakir, dia tak mau kerja, ini tak masuk nih. Ya, itu tidak bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu sudah mencari, sudah bekerja, sudah diusahakan, tapi tak dapat juga. Atas dia sabar, itu sabar yang ketiga atas kefakiran. Ya, yang keempat itu ya. Yang pertama kefarduan, yang kedua musibah, sabar terhadap perlakuan jelek manusia yang menyakitkan kita, dan yang sabar terhadap orang fakir. Ya, daripada susahnya mencari hidup. Wasabru 'alal fara'i taufiqun ya. Yang pertama tadi sabar terhadap sesuatu yang difardukan Allah, itu namanya taufik ya, pertolongan dari Allah. Jadi kalau nak enak ibadah itu sebenarnya kita jangan berusaha untuk menunaikan sholat kita dalam artian kata kita sendiri yang bisa melakukannya. Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan termasuk ibadah, di situ ada campur tangannya Allah. Jadi kalau kita nak sholat itu, ya Allah permudahkanlah sholat aku, ya Allah jangan tinggalkanlah ya aku daripada sholat ya. Ketika sudah dilaksanakan, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, engkau bantu aku untuk menunaikan sholat ya. Harusnya kayak gitu kita, karena semua itu adalah pertolongan Allah ya.
Jadi kalau kita tuh merasa kita sendiri yang melaksanakannya itu kadang-kadang berat, ya. Kenapa? Karena kita merasa kita punya kuasa. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, ya, sebagaimana yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau meminta tolong, minta tolong berbuat baik, buat ibadah, untuk melakukan kefarduan, ya, kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru 'alal musibati mathubatun. Sabar terhadap musibah itu mathubatun, ya. Ai sababi bin li husulil thawabi, ya, ai sababun li husulil thawabi min Allah Ta'ala, sebab mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sabar terhadap musibah, besar sekali pahalanya di sisi Allah. Wasabru 'alal adan nasi mahabbatun. Sabar terhadap, ya, perlakuan jelek manusia yang suka menyakiti kita itu mahabbatun, ay alamatun annahu mahbubun 'indallahi ta'ala wa 'indal makhluqi, ya. Itu tanda-tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah dan orang lain pun cintainya, ya. Orang yang suka karena sakiti orang, sering dimanfaatkan orang, ya, tak? Pinjam duit tak dibalikan duitnya, ya. Sudah sering ditolong tapi tak pernah berterima kasih. Sudah sering dibantu tapi tak pernah menghargai. Ini orang-orang yang sakit nih, orang-orang kayak gini, ya. Selalu dimanfaatkan orang tapi orang tidak memandang dia. Maka itu tanda-tandanya ketika dia sabar, Allah akan berikan kecintaan kepada dirinya, ya. Makin orang tuh dia cinta orang lain juga kepada dirinya. Makanya aku suka memanfaatkan itu, kadang-kadang suka dekat-dekat, suka memanfaatkan orang tersebut. Ya, kalau sudah dapat mahabbah dari Allah itu Masya Allah gitu, ya. Mahabbah dari Allah itu semua yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Seperti kita punya anak atau punya cucu atau punya adik itu minta sesuatu sama kita, pasti kita kabulkan karena kita sayang sama dia tadi. Nah, ketika hamba tadi disayang oleh Allah, maka apa saja yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh orang itu terhadap Allah akan dikabulkan, ya, dikabulkan daripada surganya Allah, kenikmatan dunia dan sebagainya. As-sabru 'alal faqri ridwallahi ta'ala. Sabar terhadap kefakiran, ya, itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini mengharapkan ridha Allah. Tak ada yang kita harapkan selain ridhonya Allah, ya. Maka orang yang makomnya sudah tinggi itu seperti para waliullah itu, mereka tak memikirkan ibadahnya itu nanti masuk neraka kah apa masuk surga, tapi mereka cuma mengharapkan ridha Allah. Kalau kata orang yang soleh tadi, orang min auliyaillah, katanya kalaulah aku dimasukkan ke dalam neraka itu karena ketentuan Allah, aku ridho ya Allah kepada Engkau, ya. Kalau kita yang macam-macam, ya. Kalau para waliullah kayak gitu dia, walaupun disuruh masuk ke dalam neraka, kalau dapatkan ridho Allah, kalau itu yang kau ridho ya Allah, aku masuk ke dalam neraka. Tapi neraka tak bisa membakarnya karena tadi ada cahaya keimanan orang tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, ia di dalam al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum. Mukmin yang dianya hidup berdampingan, ya, berbaur dengan manusia yang lain, tapi dia sabar ketika disakiti. Hidupnya sama-sama di masyarakat, ya. Itu lebih utama ketimbang mukmin yang dianya hidup sendiri, tinggal misalnya di Sungai Lemo sendirian di ujung sana, ya. Tapi ketika ada orang yang ganggu, wala yasbiru 'ala adahum, mereka tidak sabar dengan
Ya, artinya dia tinggal di tempat terpencil itu menghindari jangan sampai dimusuhi orang atau disakiti orang dan sebagainya. Itu lebih baik dia tinggal di kampung laut walaupun tetangganya banyak yang nyakiti dia. Tapi dia harus sabar. Ya. Lebih banyak baik seperti itu. Ya. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis terakhir ya, idza hadatsa ala 'abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dhalika bisabrin jamil istahya Allah yawmal qiyamah ay yansaba lahu mizanan aw yanshura lahu diwanan. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi terhadap hamba ya itu musibah, tertimpa terhadap yang musibah, di badannya kah, dirinya kah, ataupun hartanya kah, ataupun anaknya, dirinya sakit misalnya, jatuh dari motor atau macam mana, ataupun hartanya itu tadi ya tak, baru nak dikait pinang tadi, dikait orang duluan ya, baru nak dipanen walid tadi, dipanen kawan duluan, awalanihi ya, baru nak disusun kayu ditarik kawan duluan ya, awalanihi, atau dia punya anak, anaknya itu sakit atau anaknya itu punya tertimpa musibah, sabar dia dengan hal tersebut, fastaqbala dzalika bisabrin jamil, dihadapinya dengan sabar yang baik, yang indah, istahiyallahu yawmal qiyamah yunsaba lahu mizanan aw yunshura lahu diwanan. Maka Allah nanti hari kiamat malu untuk menegakkan timbangan terhadap orang tersebut ataupun memberikan daripada catatan amal ibadahnya. Kalau sudah Allah sudah malu, istilahnya tak mau dia ditimbang lagi amal ibadahnya, tak lagi dikasih catatan amal ibadahnya, berarti masuk ke dalam surga dengan hisab. Ya, tak payah lagi ditimbang, tak payah lagi dihitung, dia tengokkan amal ibadahnya, ya masuk ke dalam surganya, ya, yaitu dalam keadaan ya dihisab, tanpa lagi dihisab, ya, langsung aja. Artinya ketika dibangkitkan di hari kiamat itu langsung masuk ke dalam surga, tak ada lagi ditimbang, tak ada lagi melalui titian sirat, ya, jembatan tadi yang dianya seperti rambut yang dibelah 7, tajamnya tidak lagi dilaluinya, tidak lagi dititinya, ya, semuanya tak ada lagi, langsung VIP kawan masuk ke dalam surganya Allah, ya. Kayak orang dalam gitu kan, tak pakai prosedur lagi, langsung diterima. Nah, ya, kalau orang yang sudah dihisab tuh kayak gitu, orang yang mati syahid, ya, itu sudah dihisab. Ada tadi di dalam juga hadis yang di dalam ini enak didengar hadisnya, ya. Di terakhir itu katakan afdalul ibadati iktizarul faraji min Allah Ta'ala. Paling afdalnya ibadah kata Rasulullah SAW menunggu faraj, ya, kelapangan, kebahagiaan ketika ya min Allah Ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya susah, ya, apa-apa yang diinginkannya tak dikabulkan oleh Allah, ditunggunya, ya Allah, aku tunggu sampai Engkau berikan aku kebahagiaan. Itulah paling afdalnya ibadah orang, ya, ketika dia menunggu daripada dengan sabar tentunya, ya, daripada karunia-karunia Allah yang Allah akan berikan setelahnya, ya. Ya, tamatnya kitab ini, ya. Wa hadza akhiru ma yasallallahu ta'ala fi hadzal kitab. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran wa batinan wa zahiran.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa i'am sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul mursalin wa habibi rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil bararatil akramin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab.